Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB. Masih dengan tema mengulik program studi Pasca Sarjana yang ada di Institut Pertanian Bogor. Kali ini kita akan kembali mengulik salah satu program studi yang ada di bawah Fakultas Ekologi Manusia, atau lebih tepatnya di bawah Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Untuk itu telah hadir di podcast ini narasumber kita hari ini yaitu Ketua Program Studi dari Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Dr. Insinyur Diah Krisnatuti MS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Nih kayaknya lagi agak ini nih suaranya nih. Suaranya lagi agak mampet ya karena batuk. Alhamdulillah selain batuk baik-baik saja. Alhamdulillah. Hari ini makasih nih Bu udah bisa datang ke podcast Pasca Sarjana IPB. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu tentang program studi Pasca Sarjana yang ada di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen ya. Boleh. Ada 2 strata ya Bu, yaitu S2-nya itu program studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, dan untuk S3-nya itu Ilmu Keluarga. Ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit sejarah pendiriannya Ibu. Ya. Jadi pertama adalah program S2 dulu ya, Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Tadinya kami itu kan jadi satu di bawah Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Kemudian pada perkembangannya gizi masyarakat mengarah kepada ya gizi klinis gitu ya, ke arah klinis. Kemudian ada bidang ilmu yang SK-nya GMSK Sumber Daya Keluarga itu mengembangkan juga keilmuan sendiri, yaitu ilmu-ilmu di bidang human resources, keluarga, kemudian anak, lalu bagaimana interaksi di dalam keluarga itu dan seterusnya, sehingga para dosen atau ilmuwan yang tergabung di dalam waktu itu lab keilmuan sumber daya keluarga itu mengembangkan ilmu keluarga. Dan kemudian ada juga di sana para ahli consumer science ya, consumer behavior dan sebagainya, perilaku konsumen. Jadi dinamakanlah departemen baru itu Ilmu Keluarga dan Konsumen. Nah kemudian kami juga banyak dari lulusan yang tadinya GMSK itu masih ingin memperdalam tentang sumber daya keluarga. Jadi kami bersama-sama mendirikan program Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Itu sejarahnya pada tahun 2005 berdirinya. Nah jadi sampai sekarang juga sudah banyak sih lulusannya, mungkin sudah ratusan. Itu sejarah berdirinya seperti itu. Oke, iya sudah 2005 berarti sudah 17 tahun ya Bu ya. Sudah remaja. Iya. Pasti lulusannya sudah banyak. Dalam pencarian jati dirinya sudah agak-agak mantap gitu. Kemudian terus berkembang kebutuhan dan keinginan alumni. Nah pada tahun 2021 kami mendirikan yang program S3-nya, tapi S3-nya lebih spesifik yaitu ilmu keluarga. Lebih ke keluarga ya Bu ya, yang skupnya agak besar ya. Kalau yang untuk magisternya ini memang lebih ada spesifiknya ke perkembangan anak juga ya. Betul. Ini sangat menarik nih Bu. Kalau saya tidak salah nih ya, memang di Indonesia ini baru satu ya Bu ya program studi yang menamakan dan atau mempelajari tentang ilmu keluarga. Betul ya Bu ya? Iya, baru satu-satunya ini. Oke, berarti pionir nih ya Bu ya, yang memperhatikan bagaimana cara mempelajari keluarga ya Bu ya. Nah kalau untuk pelajaran yang kira-kira belajar apa aja sih ini di program studi ini? Memang gitu? Kan menurut pemahaman awam ya, keluarga itu kan ya terjadi begitu saja lah, nggak usah dipelajari. Pokoknya nenek moyang kita juga sampai perkawinan emas ya, mereka nggak pernah belajar ilmu keluarga. Tapi kan dalam perkembangannya, perkembangan teknologi dan sebagainya, kemajuan zaman, ternyata sebenarnya banyak sekali permasalahan keluarga itu, dari keluarga sebagai sebuah sistem besar. Nah ada masalah-masalah di dalam bagian-bagian subsistemnya. Ada suami istri yang bertengkar, bercerai, ada anak yang menjadi nakal ya, tidak terkendali di luar sana, ada yang kakek nenek bertengkar juga dengan cucunya, mertua perempuan dengan
menantu perempuan itu sudah klasik ya dan sebagainya. Jadi itu sangat menarik dipelajari ya kalau kita ingin menciptakan keluarga harmonis sejahtera itu harus dibekali keluarga-keluarga yang mau menginjak pasangan yang mau menginjak untuk kehidupan berkeluarga, dia juga harus siap untuk memasuki jenjang pernikahan dan sebagainya. Jadi kami mempelajari di dalam prodi ilmu keluarga perkembangan anak itu misalnya bagaimana sih teori-teori keluarga yang ada ya, dari teori yang misalnya di barat sana bahwa keluarga itu ada yang menciptakan suatu ketidakadilan ya, bahwa suami begini kok istri nggak boleh begini ya, tapi ada yang menganggap bahwa perbedaan itu harmonisasi di dalam keluarga. Ada yang kemudian bagaimana komunikasi di dalam keluarga, bagaimana anak berkomunikasi dengan bapaknya, ibu dengan anak perempuan, anak laki-laki dan seterusnya, itu dipelajari juga. Lalu bagaimana pengasuhan anak di dalam perkembangan anak itu, pengasuhan, bagaimana menciptakan anak yang punya self esteem yang tinggi, emosi positif dan sebagainya, sampai kepada manajemen keuangan keluarga. Oh, sampai ke manajemen keuangannya ya? Ada ya. Kemudian bagaimana menciptakan investasi di dalam keluarga ya, keuangan dan investasi keluarga, dan juga dinamika konsumen, karena keluarga itu juga sebagai konsumen kan, ya, sebagai konsumen pangan, konsumen bahan pakaian dan seterusnya. Nah, bagaimana keluarga itu bisa menjadi konsumen yang bijaksana, smart dan bijaksana ya. Jadi tercapailah tadi kebahagiaan atau kesejahteraan keluarga itu. Ya, karena kan memang semua berawal dari rumah ya Bu ya. Iya, betul. Bagaimana anak itu di luarnya bisa diketahui orang, oh mungkin di rumahnya seperti apa gitu, sampai anak ini bisa seperti apakah baik di luar. Kalau di luar baik insya Allah berarti betul. Di dalam keluarganya baik pendidikannya itu ya Bu ya. Karena sosialisasi itu kan sebagian besar dari rumah ya, sosialisasi nilai-nilai kebaikan, nilai kejujuran itu semuanya dari dan pendidikan rumah. Awal itu memang didapat dari rumah. Jadi untuk basic fondasi pembangun rumah tangga itu ya memang harus dipelajari ya, tidak yang tadi seperti Ibu bilang, memang zaman dahulu beda dengan sekarang ya Bu ya. Sekarang sudah banyak pengaruh dari luar dan medsos. Itu jadi betul, dan itu memang makanya program studi ini mempelajari hal seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau untuk ini tadi untuk akreditasinya kan bagaimana Bu? Kalau untuk ini kan sudah 17 tahun nih. Ya, kalau yang untuk magister itu sudah A ya, sudah akreditasinya A. Kemudian kami baru berupaya untuk memperoleh akreditasi unggul. Nah, kalau yang S3 program doktor itu karena baru tahun kedua, akreditasinya masih B. Ya, mudah-mudahan nanti kami akan mengusahakan supaya dapat A juga, insya Allah. Nah, sahabat Pasca jangan khawatir nih untuk PSS 2 nih, biasanya kan kalau S2 banyak yang mencari pendanaannya dari beasiswa ya Bu ya. Nah, untuk beasiswa biasanya mengharuskan program studinya akreditasinya A. Jangan khawatir sahabat Pasca, untuk PSIK ini sudah terakreditasi A dan sedang mengajukan untuk unggul ya Bu ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, untuk background sendiri Bu, untuk background S1 nya harus linear kah, atau karena kan program studinya apa bisa dari gizi atau bisa dari yang tidak ya, linear? jadi pelamar kami berbagai program studi ya, bahkan dari matematika, dari kimia, dari psikologi sendiri, kesehatan masyarakat, bermacam-macam, dan tidak menutup kemungkinan dari lulusan IPB yang agronomi, pertanian, perikanan, semua ada alhamdulillah. Ya, kalau kami nilai bahwa backgroundnya tidak inline itu nanti akan diberi kesempatan percobaan 1 semester. Jadi kalau nanti nilainya 1 semester itu di atas 3 ya lolos, berarti bisa
menjadi mahasiswa reguler seperti teman-teman yang lain. Nah, kalau selama ini sih dalam beberapa tahun ini yang percobaan itu tidak pernah ada yang gagal, semua alhamdulillah bisa mengikuti kuliah lolos. Uji coba 1 semester semua di atas 3 karena mungkin mata kuliahnya sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari, jadi mereka sangat menikmati gitu, tidak terasa bahwa ini suatu mata kuliah yang sulit gitu mungkin ya, jadi nilainya ya dan bisa langsung diaplikasikan Bu kayaknya Bu kalau udah berkeluarga ini. Betul. Kalau untuk mahasiswanya sendiri nih Bu, biasanya dari kalangan apa aja nih Bu yang sudah ini? Mahasiswanya ada dari memang penggiat itu ya, misalnya perlindungan anak ya, memang dia memang berasal dari LSM yang melindungi anak-anak terlantar misalnya, atau anak-anak yang punya kebutuhan khusus, kemudian juga keluarga yang misalnya dari lembaga-lembaga yang mendampingi pemerintah daerah untuk korban tindak kekerasan yang menimpa anak dan perempuan misalnya, dan juga ada banyak juga dari mahasiswa yang baru lulus, fresh graduate juga banyak ya Bu ya, graduate yang tadinya berasal dari latar belakang studi yang sangat sciences ya, teknologi, ilmu komputer gitu, bahkan ada yang ilmu sipil dan bangunan itu ya, kemudian kenapa tertarik ya, karena kebetulan dia sudah menjadi seorang ibu gitu, kemudian tertarik kok ini kok ada ilmu yang ya satu-satunya di Indonesia itu, dan betul, dia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi tertarik. Lalu juga ada mahasiswa kami berasal dari latar belakang psikologi, kemudian dari instansi tempat bekerjanya diminta untuk memperdalam tentang apa sih yang menjadi hal untuk kesiapan pernikahan. Bagaimana supaya tidak terjadi banyak perceraian, jadi apa sih yang mendasari kesiapan pernikahan. Kemudian dia googling, kesiapan menikah itu ternyata tidak diperoleh dari latar belakang psikologi, justru dari prodi IK ini. Dia heran, apa sih ini prodi IK di IPB lagi. Kemudian dia memperdalam, melihat websitenya, tertarik, dan kemudian kuliah di mengambil magister. Jadi dari beragam ya Bu ya mahasiswanya ini ya, ada yang fresh graduate, ada yang memang ingin mempelajari ya Bu ya untuk diterapkan dalam kehidupannya, terutama untuk, nah berarti kalau untuk mahasiswanya banyak perempuan dong ya Bu ya? Iya, perempuan. Padahal laki-laki juga harusnya mempelajari ya Bu ya? Karena harusnya dua-duanya gitu Bu. Ya, jadi kayaknya mungkin nggak tahu namanya atau gimana, kesannya feminin banget. Iya betul, padahal kan itu ilmu keluarga itu ada bapak, ada ibu, jadi ya sahabat Pasya yang laki-laki juga harus tertarik ini untuk masuk ke ilmu keluarga supaya ya Bu ya. Jadi bapak yang ini teladan. Berarti tadi dari LSM juga ya yang berhubungan dengan anak, dengan wanita juga mungkin ya Bu ya, ada ya. Oke, dan juga dari lembaga, mungkin dari Kementerian Agama yang tadi Ibu bilang untuk persiapan pernikahan, kan biasanya kita sebelum menikah suka ada penataran ya Bu ya, konseling. Nah itu juga bisa, jadi beragam sekali ya Bu ya. Nah kalau untuk itu kan tadi dari calon mahasiswanya nih Bu, kalau untuk lulusannya sendiri Bu, banyaknya bekerja di bidang apa nih Bu? Ya lulusannya juga sama, mungkin mereka kemudian tertarik mendirikan lembaga tertentu ya, jadi mereka membuat semacam LSM. Kemudian ada juga yang alhamdulillah nih dalam 2 tahun terakhir ini lulusan kami sudah banyak terserap di BKKBN. Jadi sudah bisa menjadi PNS dengan bekal ijazah S2 dari IKA. Sementara ini baru BKKBN, mudah-mudahan nanti Kemenko juga barangkali lembaga-lembaga lain Kemensos juga bisa ya, Kemensos merasakan kehadiran mahasiswa alumni ya ini sehingga bisa berperan dalam berbagai pekerjaan yang ada di pemerintahan. Selain itu juga menjadi guru juga ada ya.
kemudian Kalau yang backgroundnya sebagai dosen mungkin Bu, tenaga iya, pendidikan ada yang juga dosen mungkin ya. juga sudah 2 orang alumni kami masuk menjadi dosen UNJ, Universitas Negeri Jakarta ya. Sementara itu baru itu, dan mudah-mudahan banyak lagi universitas negeri yang dulunya IKIP itu, terutama kan di sana ada prodi kesejahteraan keluarga. Nah itu kami sangat sesuai. Bahkan lulusan S1-nya juga banyak juga yang kuliah di IKA, di prodi IKA. Baik sahabat Pasca, sangat menarik sekali ini ya program studi IKA ini, terutama bagi kita yang perempuan Ibu, yang ibu-ibu. Nah, kemudian untuk program studi IKA sendiri kita kan pasca ini membuka 2 kali pendaftaran. Kalau untuk IKA apakah membuka 2 kali atau kami hanya membuka pada semester ganjil saja. Semester genap belum karena sumber daya manusianya, dosennya masih sangat terbatas, jadi belum mampu lah kalau 2 kali penerimaan. Jadi hanya dibuka di semester ganjil saja ya Bu ya. Oke, kalau untuk jalur masuknya nih Bu, kan kita punya jalur masuk reguler dan juga ada by riset atau kelas khusus juga kita ada, tapi memang tidak semua program studi buka. Untuk IKA sendiri bagaimana Bu? IKA yang program studi S2 magister itu baru reguler saja. Kemudian kalau program S3 doktor ilmu keluarga itu bisa melalui jalur by research ya. Jadi reguler dan by research. Kalau S2-nya hanya reguler saja. Oke. Kalau untuk S3-nya nih ya Bu ya, tadi kan baru buka, berarti sekarang 2021 angkatan ya, kedua, angkatan kedua. Itu backgroundnya dari mana Bu biasanya? Backgroundnya juga bervariasi, ada yang dari tadi semacam LSM juga ada, kemudian guru juga ada, lalu dari instansi pemerintah dalam ini BKKBN dan Menkokesra, kemudian ada dosen juga. Dosen juga ya, diharapkan nanti mungkin bisa membuka program studi ilmu keluarga nanti ya Bu ya, jadi ketuanya gitu ya, untuk membuka di Indonesia bagian timur atau di bagian tengah ya Bu ya. Jadi karena PS ini sangat penting ya Bu ya, kalau kita lihat dari visi misinya tadi ya Bu ya, dan juga kurikulum yang telah dibuat ya Bu ya, isi dari mata kuliah itu gitu. Nah, apa nih yang mau disampaikan ke sahabat pasca yang masih bingung mau milih program studi apa ya gitu? Mungkin bisa Ibu sampaikan kenapa harus memilih PSIK nih? Ya baik, jadi kenapa harus memilih PSIK? Ya karena tadi PSIK masih satu-satunya di Indonesia, dan yang dipelajari adalah sesuatu ilmu yang memang sangat mudah diterapkan, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dipelajari dari awal pernikahan sampai kemudian bagaimana mengasuh anak dari anak bayi sampai remaja. Kemudian juga pada tahap ketika anak itu sudah di-launch keluar karena mereka keluar rumah bekerja, menikah atau melanjutkan studi, sehingga orang tua itu balik lagi berdua kembali modal. Itu juga penuh krisis loh. Jangan dikira bahwa setelah sekian puluh tahun itu rumah tangga baik-baik saja. Ketika tadinya biasa bekerja sibuk, kemudian bapak pensiun, ibu juga banyak di rumah. Nah itu banyak terjadi konflik pada masa-masa itu. Kemudian sampai lansia, apalagi lansia yang tadinya gagah perkasa si suami sekarang sudah nggak denger, kemudian pikun si ibu juga yang tadinya cantik jelita sekarang sudah keriput dan sebagainya. Nah itu setiap tahap kehidupan itu ada saja krisis yang terjadi, dan bagaimana keluarga itu bisa melampaui masa krisis itu ya, sehingga berhasil dari menikah sampai ke lansia sampai salah satu meninggal, itu suatu prestasi tersendiri yang harusnya juga dipelajari. Nah itu semua ilmunya ada di IKA. Baik, jadi di IKA ini memang mempelajari dari sebelum pernikahan. Betul. Kemudian cara pola asuh anak ya Bu ya, dari anak dari balita kan beda ya cara pola asuhnya dari balita.
remaja dan Anak dewasa. sekolah. Dulu Betul. anak sekolah dulu banyak masalahnya juga ya, dia mungkin iri dengan teman sekolahnya gitu ya. Lalu mereka remaja apalagi ya. Dan juga sekarang dibandingkan dengan dahulu banyak ibu bekerja ya Bu ya. Iya. Kalau sekarang ini, kalau dulu kan memang anak siapa mungkin yang full time mengasuh? di rumah Siapa dengan yang ibu, mengasuh tapi anak? kalau Iya. sekarang itu jangan. Jadi di ilmu keluarga ini mempelajari meskipun ibu bekerja tapi dengan pola asuh yang tepat itu anak masih tetap bisa terjaga ininya ya Bu ya, pendidikannya. Betul, seperti itu ya. ya. Oke. Nah, untuk ini Bu, untuk penelitiannya nih kebanyakan nih topiknya mengenai apa nih Bu? Dan apakah dari PSIK sendiri punya kerjasama dengan mungkin lembaga-lembaga tempat, jadi si nanti calon mahasiswa itu tidak perlu kesulitan mencari tempat penelitian? Apakah PSIK ada? Ya ada kerjasama dengan beberapa instansi ada, tapi kan tidak setiap tahun ada ya. Dan kemarin COVID juga pemerintah mungkin terbatas anggarannya, jadi kemarin ini sangat minim ya kerjasama dengan beberapa instansi. Jadi mahasiswa meng-create topik-topik penelitiannya sendiri. Nah itu sangat bervariasi dari masalah keluarga tadi, misalnya dari kepuasan perkawinan ya, dari kesejahteraan keluarga itu, baik biasanya kami penelitian kesejahteraan subjektif. Jadi apakah misalnya dari TKI kemarin ada mahasiswa saya penelitian kesejahteraan subjektif suami yang istrinya bekerja sebagai TKI. Nah, jadi menurut teori kan pasti nggak sejahtera karena istrinya nggak ada. Tapi yang mengherankan hasil penelitiannya mereka baik-baik saja gitu ya. Kenapa ya? Mungkin karena sekarang sudah ada video call, jadi sama istri kan kalau kangen bisa video call dan sebagainya ya. Komunikasinya lancar. Kemudian ke anak, bagaimana perkembangan anak yang misalnya ibunya bekerja tadi, kemudian anak yang menderita tadi misalnya berkebutuhan khusus dan sebagainya, sampai kepada tadi manajemen keuangan keluarga, ya itu semua dipelajari, semualah berbagai sisi hal yang terjadi di rumah tangga, dan itu pastinya banyak sekali ya Bu, banyak yang sekali bisa dan dijadikan tidak ada topik habis-habisnya ya. Dan Apalagi sangat pada update. saat COVID kemarin, nah itu topiknya sangat beragam ya, karena Muncul bapak topik-topik ibu baru ya Bu ya, pada saat bapak ibu di COVID rumah, kemarin. anak di rumah. Betul. Nah bagaimana ternyata Tingkat kan dari stresnya bagaimana? ya tingkat stres dan data dari berbagai itu ya Kementerian Keagamaan kan banyak bertambah tingkat perceraian selama pandemi. Nah itu ada apa? Kami ingin meneliti. Oke, ya berarti di balik ini memang banyak yang harus dipelajari ya Bu ya, dari Iya, betul. dari setiap dampak. Padahal itu kan dampak dari COVID, tapi ternyata berdampak besar kepada keluarga, dan itu dipelajari di IKA dan diteliti, dan mudah-mudahan itu bisa dijadikan solusi ya Bu ya. Iya. Untuk ini, Harapannya itu. seperti itu. Betul. untuk Meminimalisir perbaikan ya, di untuk masa yang memperbaiki. akan datang. Oke. Aduh, alhamdulillah Ibu, menarik sekali ini ternyata perbincangan kita kali ini ya sahabat Pasca. Jadi jangan khawatir nih, ayo cepat bergabung ke program studi ilmu keluarga dan perkembangan anak, dan juga apabila sahabat Pasca yang ingin mendapatkan S3 juga IKA sudah buka untuk program studinya doktornya ya Bu ya, yaitu program studi ilmu keluarga. Nah, demikian perbincangan kita kali ini dengan ketua program studi dari program Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, dan juga program studi Doktor Ilmu Keluarga. Apabila ingin ada yang ditanyakan nih Bu lebih lanjut nih, penasaran pelajarannya apa aja sih nih gitu, itu bisa datang langsung ke IKA ya Bu ya. Kita kan sudah terbuka sekarang, ya, sudah kuliah juga ya. Sudah luring ya Bu ya. Ya, betul. Bisa datang ke Fakultas Ekologi Manusia, ke Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Ya. Itu setiap hari kami buka Senin sampai Jumat tentunya ya. Ya, ada di sekretariat prodinya. Ada sekretariat prodi. Nanti kami lampirkan nomor teleponnya
emailnya ataupun websitenya juga ada ya Bu ya. Betul. Atau alamat email bagi yang di luar kota kesulitan untuk datang ke sini, silahkan bisa menghubungi via email juga atau nomor telepon juga bisa. Dan mengingatkan nih sahabat pasca, program studi IKA kan memang hanya buka di semester ganjil dan beberapa minggu lagi ya pendaftaran untuk semester ganjil akan segera dibuka. Untuk informasi mengenai pendaftaran bisa dilihat di admisi.ipb.ac.id. Untuk pertanyaannya juga bisa ke halo.admisi@apps.ipb.ac.id atau yang ada di Bogor nih pengen tanya-tanya tentang pendaftaran bisa langsung datang ke Gedung Sekolah Pasca Sarjana lantai 3 ke ruang penerimaan mahasiswa baru di kampus IPB Dramaga, tentunya Gedung Sekolah Pasca Sarjana. Terima kasih banyak Ibu atas kedatangannya hari ini, menyempatkan waktu untuk sharing-sharing nih mengenai program studi ilmu keluarga. Nah, sahabat pasca, demikian perbincangan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mau tutup pakai pantun, Bu, boleh ya Bu ya? Sabtu pagi pergi berolahraga, pulangnya jajan batagor. Yuk sahabat pasca, kita daftar di ilmu keluarga Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Sekolah Pasca Sarjana IPB, ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.